Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nafisya dengan NIM 245211050 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah berkembangnya ilmu fikih dan perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih itu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam karena mengatur berbagai aspek ibadah dan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, perbedaannya dengan usul fikih seringkali membuat orang lain belum bisa memahami atau masih bingung antara usul fikih dan fikih. Di sini saya akan menceritakan sedikit perkembangan sejarah di masa Rasulullah dan dilanjutkan di masa-masa berikutnya. Yang pertama, pada masa Rasulullah, umat Islam bisa langsung bertanya kepada beliau tentang hukum Islam yang belum mereka ketahui. Nah, jika ada masalah, Nabi akan menjawab dengan berdasarkan wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Semua hukum saat itu bersumber langsung dari beliau, sehingga umat Islam tidak perlu berijtihad sendiri. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para sahabat yang menjadi khalifah, yaitu pada Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali, mereka menggunakan ijtihad atau dengan kata lain, usaha untuk memahami hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, fikih mulai berkembang karena harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. Selanjutnya, pada masa tabi'in dan adanya pembentukan mazhab. Pada masa ini, banyak ulama yang menyusun aturan-aturan agar lebih mudah dipahami. Kemudian muncul 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Mereka memiliki metode masing-masing dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pada masa ini, fikih juga mulai lebih sistematis dan terbukukan. Selanjutnya, pada masa kodifikasi dan pembukaan fikih. Setelah mazhab terbentuk, banyak kitab fikih yang mulai ditulis agar lebih mudah dipelajari. Salah satu dari beberapa kitab fikih yang terkenal pada saat itu yang muncul adalah Al-Um karya Imam Syafi'i, kitab Al-Mutawatta karya Imam Malik, dan banyak kitab-kitab lainnya. Dengan adanya kitab-kitab ini, ilmu fikih semakin berkembang dan menjadi pegangan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah itu, pada masa kejayaan fikih. Nah, pada masa kejayaan fikih ini terjadi pada saat dinasti Abbasiyah. Ilmu fikih itu berkembang pesat, baik dari segi perkembangannya serta dalam pendidikannya. Di masa dinasti Abbasiyah, madrasah dan lembaga pendidikan Islam itu didirikan. Fikih mulai digunakan dalam hukum negara sehingga menjadi pedoman dalam pemerintahan Islam. Ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya itu memperkaya ilmu fikih dengan pemikiran-pemikiran mereka. Nah, fikih juga menyebar ke berbagai wilayah seperti Mesir, wilayah Andalusia di Spanyol, Persia, dan Afrika Utara, sehingga menjadi bagian dari sistem hukum di berbagai negara Islam. Setelah masa kejayaan fikih, ada pula masa kemunduran fikih. Seiring melemahnya dunia Islam juga, ilmu fikih mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain, yang pertama ada serangan Mongol ke Baghdad yang terjadi pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan banyak pusat keilmuan Islam termasuk perpustakaan dan sekolah-sekolah Islam. Selanjutnya munculnya sikap taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa ada kajian ulang. Nah, ini menyebabkan ilmu fikih menjadi kaku dan kurang bisa berkembang. Selanjutnya ada kolonialisme barat, di mana banyak negara Islam dijajah oleh bangsa Eropa.
Sehingga hukum Islam mulai digantikan dengan hukum Barat. Akibatnya, fikih tidak lagi menjadi dasar utama dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya, ada masa kebangkitan fikih di era modern. Meskipun mengalami kemunduran, masih ada ulama yang berperan membangun dan menghidupkan kembali ijtihad agar fikih tetap relevan. Di era ini mulai dipelajari kembali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti dalam kondisi Islam, di mana ekonomi adanya muncul perkembangan syariah, zakat, wakaf, investasi yang halal di dunia teknologi. Ilmu fikih digunakan di hukum penggunaan media sosial, uang digital, dan transaksi online. Di hukum internasional juga, ilmu fikih digunakan untuk hak asasi manusia dalam Islam dan perjanjian antar negara dan lain-lainnya. Nah, fikih ini terus berkembang untuk menjawab berbagai tantangan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu cerita dari masa Rasulullah sampai kebangkitan fikih di era modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan fikih dengan usul fikih. Banyak orang yang masih bingung membedakan antara fikih dengan usul fikih. Nah, sebenarnya hanya sederhana saja, yaitu fikih adalah hukum Islam yang sudah jadi dan siap diterapkan seperti tata cara sholat, zakat, dan jual beli. Sementara usul fikih itu metode atau cara untuk menetapkan hukum, seperti bagaimana ulama memahami Al-Quran dan hadis untuk menghasilkan hukum baru. Misalnya, jika ada masalah baru seperti hukum penggunaan uang digital dalam Islam, fikih mungkin belum memiliki jawaban pasti. Nah, disinilah usul fikih berperan dengan mencari dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kesimpulan dari kesemuanya, fikih telah berkembang sejak zaman Rasulullah hingga sampai saat ini sesuai dengan tantangan zaman yang akan terus berkelanjutan, dan perbedaan fikih dan usul fikih itu memberikan hukum yang bisa langsung diterapkan. Sedangkan di usul fikih, metode untuk menggali hukum tersebut. Fikih dan usul fikih ini saling melengkapi. Tanpa usul fikih, fikih tidak bisa berkembang, dan tanpa usul fikih pula hanya menjadi teori tanpa penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.